Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, seperti biasa mari kita bertawasul. Kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Semoga dalam mempelajari ilmu nahwu kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila ruhi jami'i kibarin nahwiyyin minhum Abul Aswad Ad-Du'ali wal Imam Sibawahi wal Kisai wal Imam Al-Alamah Syekh Muhammad Ibnu Malik Sahibul Alfiyah wa Syekh Syarfuddin Yahya Al-Miriti wa ila jami'il ulama wal fuqaha wal nahwiyyin wal muhaddithin wal mufassirin wal musannifin. ثم إلى أرواح جميع مشايخ سيدوكري سابقا ولاحقا وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم لإعلاء كلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang isim tasniyah. Kemarin isim mufrad, sekarang isim tasniyah. Isim tasniyah. Kelihatan gak? Isim tasniyah. Isim tasniyah yaitu, yang bawa buku silahkan ditulis. Isim tasniyah yaitu isim atau kata benda yang mempunyai arti dua. Isim atau kata benda yang mempunyai arti dua, dengan tambahan alif nun dan ya nun. Dengan tambahan alif nun dan ya nun. Kalau yang kemarin isim mufrad itu kata benda yang menunjukkan arti satu. Kalau isim tasniyah, kata benda yang menunjukkan arti dua. Sudah, nulisnya sudah. Terus tanda i'rab untuk isim tasniyah. Tanda i'rab untuk isim tasniyah yaitu rofa dengan alif, nasab dan jer dengan ya. Tanda i'rab untuk isim tasniyah adalah rofa dengan alif, nasab dan jer dengan ya.
Sudah, kita kasih contoh. Seperti lafaz ada lafaz baitun. Baitun. Baitun itu isim mufrad. Artinya satu rumah. Satu rumah. Atau rumah satu, sama saja lah, satu rumah atau rumah satu. Kalau ingin dijadikan tasniyah supaya artinya bisa menjadi dua rumah, cukup menambahkan alif nun atau ya nun. Alif nun atau ya nun. Lebih mudahnya untuk mengingat yaitu dengan tambahan ani dan aini. Ani dan aini. Lafaz baitun kalau ditambah ani menjadi ini. Baitani. Yang sebelumnya dhammah tanwin, sebelumnya dhammah diganti fathah. Baitani. Kalau ingin dijadikan aini menjadi baitaini, ani atau aini, baitani atau baitaini. Kalau masjidun, lafaz masjidun menjadi ini bisa ditulis baitun menjadi baitani atau baitaini. Kalau lafaz masjidun masjidun menjadi masjidani, masjidani atau masjidaini. Masjidani atau masjidaini. Kalau masjidun itu mufrad, artinya apa? Satu masjid. Kalau ingin dijadikan tasniyah supaya artinya dua, cukup ditambah ani dan aini, yaitu masjidani atau masjidaini. Masjidani itu artinya dua masjid. Masjidaini juga dua masjid. Bisa dimengerti ya? Sekarang kita lanjut masuk di i'rabnya. Di i'rabnya. Isim tasniyah tadi yaitu kata benda yang berarti dua dengan tambahan alif nun dan ya nun. Alif plus nun dan ya plus nun. Alif nun dan ya nun. Dengan syarat alif dan ya sama-sama disukun. Seperti tadi masjidai sama-sama disukun. Dan nun harus dibaca kasroh. Ini yang ani, ini aini. Sudah bisa ya? Lanjut.
Untuk i'rabnya, ketika dia i'rab rofa, maka tambahannya alif nun, tandanya alif. Kalau nasab dan jer, tambahannya ya nun, tandanya ya. Seperti contoh hadzani khusmani ikhtasamu. Hadzani khusmani ikhtasamu. Ikhtasamu. Hadzani khusmani ikhtasamu. Khusmani adalah kalimah isim. Tandanya enggak ada. Khusmani adalah kalimah isim. Mu'rab atau mabni? Dia mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya fathah. Alif. Tanda rofanya alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Atau lebih mudahnya ini. Biasanya yang sering dijadikan contoh di matan jurumiyah, ja'a zaidani. Zaidani adalah kalimah isim. Kalau teman-teman ada yang menjadi guru nahwu, kalau yang tidak ada tandanya ini jangan ditanyakan tandanya kepada anak didiknya. Nanti malah menjadi bingung. Karena memang nggak ada tandanya. Zaidani adalah kalimah isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. I'rabnya adalah rofa. Tanda rofanya adalah alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Ja'a zaidani. Terus untuk yang nasab dan jer itu sama. Nasab dan jer semuanya pakai ya. Ro'aitu zaidaini. Marortu bizaidaini. Ro'aitu zaidaini marortu bizaidaini. Ro'aitu zaidaini. Zaidaini adalah kalimah isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah ya. Ya yang ini, ya ini. Daini. Yang dai, yang ya. Kenapa pakai ya? Karena isim tasniyah. Kalau marortu bi zaidaini adalah kalimah bi zaidaini, kalimah isim. Ini punya tanda dia. Tandanya apa? Kemasukan huruf jer berupa ba.
huruf jer ada 10 seperti yang kemarin. Ada 10. Kalau yang belum hafal silahkan dilihat di channel YouTube Aziz Al Mubarok yang profilnya Muhammad SAW. Di situ ada. Di situ kami terangkan, itu ada di situ. Silahkan dicari. Bizaidaini itu mu'rab atau mabni, yaitu jawabannya adalah mu'rab. Mu'rab yang mana? Mu'rabnya adalah isim tasniyah. Kalau ingin ditanyakan mu'rab ada berapa, silahkan. I'rabnya apa? I'rabnya adalah jer. Tanda jernya adalah ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah. Bisa dipaham? Nah, kalau ingin dijadikan mufrad bagaimana? Ini caranya. Ja'a zaidani. Zaidani adalah kalimat isim. Mu'rab atau mabni mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. I'rabnya adalah rofa. Tanda rofanya adalah alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Mbak Ulfa, tersebut mampir. Kalau ingin dijadikan mufrad, cukup kita buang tandanya yang tasniyah. Ja'a zaidani ini tadi tasniyah. Tanda tasniyah itu alif nun dan ya nun. Ani dan aini. Kalau ingin dijadikan mufrad, cukup ini. Alif dan nun ini dihapus. Dibuang. Nah, ini. Cukup alifnya saja yang dibuang. Sepedole mentek. Ya, untuk i'rabnya ini tadi kan dani. Ini kembali ke isim mufrad. Diingat-ingat, i'rabnya isim mufrad itu rofaknya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, jernya pakai kasroh. Maka karena ini i'rab rofa, maka memakai dhammah. Pakai dhammah. Dhammah biasa atau dhammah tanwin. Gini, kalau di depannya ada al maka dhammahnya dhammah biasa. Kalau nggak ada al maka dhammah tanwin. Ja'a zaitun. Ja'a zaitun. Kalau dirubah isim tasniyah rofa, ja'a zaidani. Sama ini juga begitu. Zaidaini kalau dirubah isim mufrad, ya cukup dibuang ya nunnya. I'rabnya ikut di isim mufrad. Isim mufrad itu ketika nasab pakai fathah. Ra'aitu zaidan. Karena nggak ada al maka fathah tanwin. Jadi al dengan tanwin itu berlawanan. Setiap kalimah yang ada al haram untuk ditanwin. Kalau nggak ada al harus tanwin untuk isim itu. Ra'aitu zaidan. Jar pun juga begitu. Marortu bi zaidin. Sekarang kita coba. Silakan sambil berpikir. Ada lafaz masjidun. Sepedolnya habis. Masjidun itu isim mufrad. I'rabnya rofa. Kalau ingin dirubah di nasab, isim tasniyah nasab menjadi masjidaini. Dirubah di isim mufrad nasab masjidan. Dirubah di jar isim mufrad yang jar masjidin. Dirubah isim tasniyah jar masjidaini. Dirubah isim tasniyah rofa masjidani. Nah, silahkan cari-cari contoh yang seperti itu. Atau kalau yang sudah punya anak didik, diberikan contoh sebanyak mungkin untuk melatih, untuk mengasah otaknya, biar otaknya itu terlatih.
Dicarikan contoh isim tasniyah terus dirubah di isim mufrad, dari isim mufrad dirubah di isim tasniyah plus i'rabnya. Seperti contoh ini masjidun adalah isim mufrad ketika rafa, dirubah isim mufrad ketika jar masjidin, ketika nasab masjidan, ketika isim tasniyah rafa masjidani, ketika jar masjidaini, ketika nasab masjidaini. Diulang-ulang seperti itu sampai tertancap di otak anak didik kita. Kalau kita yang belajar ya kita cari-cari sendiri, atau kalau nggak bisa bahasa Arab ya bisalah kita pakai pakai benda-benda di sekitar kita, cuma dibahasa Arabkan ala kadar kita untuk melatih, untuk mengasah otak. Seperti apa ya contohnya, ada kita roti ini bagi yang kesulitan mencari kosakata. Sebenarnya kosakata itu juga penting, tapi kalau kita kehabisan kosakata kita bisa pakai ini untuk melatih otak. Rotiyun ini nggak ada di bahasa Arab, cuma kita buat sendiri lah. Rotiyun itu isim mufrad ketika rafa, dirubah nasab rotiyan, dirubah jar rotiyin, dirubah isim tasniyah ketika rafa rotiyani, ketika nasab rotiyaini, ketika jar rotiyaini. Nah, gitu caranya bagi yang kehabisan kosakata. Maksudnya kalau kosakatanya masih banyak ya tetap kita pakai bahasa Arab biar mudah. Ini cuma sekedar contoh yang kehabisan kosakata biar nggak kehabisan. Banyak di sekitar kita contoh-contoh seperti penghapusun. Nah, itu dijadikan contoh, dibahasa Arabkan ala kadar kita, bukan bahasa Arab asli. Bahasa Arab kurni namanya, syukur muni maksudnya. Itu bisa kita jadikan contoh. Oke, sekian pelajaran nahwu tentang isim tasniyah, dan kita lanjut besok insyaallah. Kita lanjutkan di isim jamak mudzakkar salim. Kalau yang belum hafal mu'rab dan mabni, itu sebenarnya ada lagunya. Mu'rab yang ada 10 itu ada lagunya. Kalau ingin menghafalkan nanti bisa di besok aja komen. Silahkan di komen, nanti saya tuliskan. Lagunya begini: 1 isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 isim jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu dan du, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu illatnya. Alif yang bengkong maksur namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Ya di akhir mangkus namanya, berharokat kasroh di sebelumnya. Kalau yang mu'rab mabni itu tadi yang mu'rab saja. Yang artinya mu'rab, artinya mabni itu juga ada lagunya. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madhi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali.
Inilah mu'rab yang mabni yang kita pelajari, Nah, itu besok saja. Kalau yang mau lagunya bisa komen-komen. Alhamdulillah, usai sudah pelajaran hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.